Saya mau kabar gembira dulu bagi Anda semua bahwa Raja Salman baru saja menghubungi... Bapak? Enggak. Terus? Karena beliau tidak punya nomor telepon saya. Oh iya. Kalau beliau punya nomor telepon saya... Bakal telepon? Mungkin enggak. Tetep enggak? Karena kita nggak kenal. Oh iya benar. Tapi berita gembiranya adalah bahwa Raja Salman memanjangkan liburannya di Bali. Ya ampun, ya ampun. Jebret. Wah, Pak, itu artinya adalah beberapa pangeran yang berewokan itu semakin lama berada di Bali. Enggak, pangerannya pulang, Raja Salman doang. Jangan dong, Pak, drop. Enggak, senang. Masa sih, Pak? Kan Apa serombongan. urusannya dengan pangeran-pangeran? Kan secara gitu, Pak, pangeran-pangeran Arab itu tuh menjadi viral, terus banyak digila-gilai wanita Indonesia gitu, Pak, dengan adanya mereka. Jadi wanita-wanita Indonesia itu semakin senang gitu. Pangeran Arab-Arab tersebut menjadi viral, digilai wanita Indonesia. Tuh. Oke, kamu wanita Indonesia? Iya. Berarti kamu gila. Maksudnya, wah tuh, Pak. Tuh, apalagi dengan jambang, jenggot, tuh, Pak. Yang berewokan cakep tuh cuma dari produk Arab doang, Pak. Berarti kalau saya berewokan jelek? Iya, Bapak. Enggak, Bapak juga ganteng. Apaan itu? Gantengan Bapak. Saya kalau berewokan bagus apa jelek? Bagus. Bagus apa jelek? Bagus. Bagus, benar. Iya. Makanya, saya tahu bahwa saya mau diapain ini bagus, mau diapain juga bagus ya. Saya berewokan tuh bagus, dipotong bagus, diapain bagus. Ini lagi viral semuanya karena tuh apa namanya mengintip liburan mewah rombongan Raja Salman di Bali. Jadi kayaknya private mereka liburannya. Iyalah ya namanya raja ya, private pasti liburannya. Dia nambah waktunya jadi sampai tanggal 12 Maret 2017. Kalau masih mau menjumpai pangeran-pangerannya ya silahkan gitu. Tapi bicara tentang jambang dan jenggot tadi, kenapa jadi viral itu ya? Karena jambang dan jenggotnya itu. Iya mungkin, Pak. Nah, saya disuruh cukur. Oh iya, Bapak kan sempat punya kemarin. Oh, saya punya, makanya saya lagi mikir saya mau cukur apa enggak. Saya tuh aneh loh dengan kumis dan jenggot ini ya. Saya kan biasanya polos ya. Terus tiba-tiba saya kumisan jenggotan. Setiap kali orang yang ketemu saya, dia nanya, "Loh, Mas Didi numbuh jenggot?" Lah, lu pikir daki apa? Enggak, mungkin dia setengah bulu hidung Ya, panjang. makanya itu kan pertanyaan nggak jelas. Mas Didi tumbuh jenggot. Nah apa? Lu tuh pikir apa? Gue spidolin gitu muka gue. Jadi itu pertanyaan nggak usah ditanya gitu loh. Saya cowok ya bisa numbuh jenggot. Kalau nggak bisa numbuh jenggot artinya ya cowok masih kecil nggak bisa numbuh jenggot. Iya, Pak. Iya. Dan jangan artinya gini karena jenggot dan kumis dan jenggot itu bukan berarti Anda tuh maco. Nggak berarti Anda maco ya. Jadi apa dong, Pak? Loh ya, tergantung dari perilaku manusia dong. Nggak maco, jenggot tuh nggak ada hubungannya. Ada orang jenggotan tapi takut sama ibunya, ada. Ayo. Oh, iya, Ada orang jenggotan takut sama ibu-ibu di jalan naik motor pasang sen kanan belok kiri, banyak. Nah, Iya benar. Jangankan orang jenggotan, kita aja serem. nah Pak. iya. Jadi kalau Anda udah jenggotan ya, kumisan, masih takut sama ibu-ibu yang pasang sennya kebalik itu, cukur. Apa yang dicukur, Pak? Jenggotnya lah. Oh gitu ya, Pak ya. Coba lihat. Iya, Pak. Saya punya berita soalnya tentang itu. Nah, itu dia, Pak. Tadi Bapak ngomong-ngomong tentang ibu-ibu itu, ini ada yang lebih ekstrim lagi, Pak. Bapak kan sering lihat ibu-ibu mengendarai motor, Betul. sen kanan, belok kiri. Sen kanan belok Nah, kiri. kalau ini ada ibu pengendara motor menggunakan payung. Tuh. Hah? Ini dedengkotnya lagi, Pak. Itu kalau begitu tuh salah nggak ya? Nggak ngerti deh, Pak. Ini tingkah ibu-ibu sering sekali membuat decak kagum dalam postingan gambar di jejari sosial Twitter. Tampak seorang ibu mengendarai motor di jalan raya. Kondisi hujan yang menimpa daerah tersebut membuat ibu-ibu ini mengenakan alat untuk menghindari hujan. Lucunya ibu ini menggunakan payung yang terpasang di kendaraan beroda duanya. Dan aksi ibu ini diunggah oleh @Debbie Permata. Makanya jangan suka gini menyepelekan seorang ibu-ibu itu karena hujan saja dia pakai payung. Anda belum pernah lihat ibu-ibu kalau misalnya lagi jalanan becek kan? Woi, ngetrail motornya. Enggak. Saya punya fotonya tuh loh. Lihat nggak?
Ini luar biasa loh, ngepot motornya tuh, bayangkan. Itu baru pakai payung, ini udah ngepot motornya. Iya ya. Ketemu yang begini di jalanan. Wih. Luar biasa ya gitu. Itu lihat dengkulnya sampai mau nempel tanah loh belok. Ini bisa dikirim mewakili Indonesia balapan MotoGP. Nah itu dia makanya. Nah ini wanita-wanita luar biasa, wanita-wanita hebat ya. Wanita-wanita hebat. Ya lanjut. Lanjut ya Pak ya. Wanita-wanita hebat. Hebatnya? Dewa itu tadi bisa nyepot-nyepot begitu. Itu ibu-ibu, bayangin kalau dia udah nenek-nenek. Wow. Jangan bener deh, jangan naik motor deh kalau udah nenek-nenek. Mending kita yang ngindar aja ya Pak. Iya bener. Ada berita yang gak kalah menarik lucu. Tidak mau diderek, seorang pria tiduran di depan mobil petugas. Nih, seorang pria berbaring di depan mobil derek suku dinas perhubungan Jakarta Timur. Tuh Pak, tidur dia Pak, bukan debus loh ini. Petugas terus mencoba merayu pria tersebut, namun dia terus menolak. Bahkan pria itu sampai berbaring di depan mobil petugas. Peristiwa itu terjadi pada hari ini, Kamis 2 Maret sekitar, ya tadi jam 10.30 siang Pak. Di Jalan Raya Pondok Gede, Keramat Jati, Jakarta Timur. Dia tiduran? Tiduran Pak. Gara-gara takut mobilnya diderek? Mobilnya tuh udah diderek Pak, mending kita lihat videonya aja Pak. Ada videonya? Ada Pak. Putar videonya. Silakan, ini dia. Bapak lihat nggak? Bapak harusnya tadi ingetin orang ini dong. Bu. Bapak tahu kan di situ ada rambunya. Bu, saya kasih tahu Ibu ya. Kita selalu di sini selalu mengingatkan. Tapi mereka bilang jalan katanya sebentar atau gimana. Seperti itu Bu. Kita di sini nggak ini. Dipending dulu ya. Mobil diderek, dia tiduran depan mobil truknya supaya nggak bisa diderek. Coba kesian banget kan? Kesian banget gitu loh. Tadi petugasnya beda sama itu- saya kan? Oh kenapa Loh Pak? saya kalau spion patah satu aja saya beli mobil baru. Kan bisa dibenerin Ya ya? nggak benerin lama, beli mobil baru cepet. Tapi beneran ada kejadian seperti itu ya. Ini kejadian ke sahabat saya, ini beneran. Jadi bercanda, main-main gitu ya. Main-main, lagi main-main. Tiduran di depan mobil. Ya. Tiduran depan mobil truk. Dan itu kan mobil truk itu kan ada kuncinya ya. Ada apa namanya, rem tangannya ya. Ini beneran kejadian. Pakai sumpah pun berani. Entah gimana gitu ya. Mungkin bercandanya kelewatan dan sebagainya, itu rem tangan diturunin sama orang yang di dalam mobil. Terus? Kelindes Innalillah. satu badan truk. Limbat namanya ya teman saya. Apa? Anda kok kecewa? Anda ngarepin teman saya meninggal berarti ya? Jahat Anda ya? Udah serius Pak? Lo ini serius? Oh iya, alhamdulillah si Limbat nggak apa-apa ya? Iya. Untung Limbat Pak, coba Haji Bolong. Nah, nasi bolong tewe gitu. Limbat ini. Kayaknya emang tingkah-tingkah para lelaki sudah berusia itu suka aneh-aneh ya Pak. Kayak tadi kan udah bapak-bapak tiduran. Oh, Limbat ngomong sama burung hantu. Itu kan aneh kan? Yang ngerti cuma dia sama Tuhan ya Pak ya. Iya. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang keunikan nih Pak ya. Bintang tamu Bapak yang satu ini sangat inspiratif sekali. Beliau ini sudah berumur, mbah-mbah. Tapi beliau ini mempunyai kayak apa ya, jiwa hero Pak. Dia ini seorang pemulung. Tapi dia rela merogoh koceknya sendiri untuk menambal jalan yang rusak. Oh, jadi jalan rusak dia tambel. Ya. Oke. Pemulung. Pemulung. Saya Berarti- punya videonya. Putar dulu, putar. Ya, silakan ini dia. Ya, dan kita sudah ada Mbah Sadio Cipto Wiononya. Kita akan undang sebentar lagi, dan alasan Anda melihat hal ini adalah karena beliau sendirian menambal jalan sepanjang 5 km. 5 km sendirian nambal jalan dengan uangnya sendiri. And that's the reason why you have to see this. Undang langsung. Silakan masuk Mbah Sadio. Apa kabar Mas Sadio? Apa kabar? Nah, beliau adalah orang tua yang menambal jalan sendirian ya Pak ya? Iya, iya. Sendirian pakai batu, pakai semen? Iya, 5 km. iya. Karena Lebih. lebih. Yang dari Banan sampai Gunung itu saja 5 kilo. Dan itu sering.
tahun 2012. Oh, sampai sekarang masih nambel jalanan? Ya, kalau nggak nambah jalan, saya merawat membersihkan jembatan. Dibayar? Enggak. Enggak. Oke. Nggak ada yang bayar. That's why you're positive. Kita akan bahas lagi satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita sekarang bersama dengan Mbah Sudio ya. Tadi sudah saya ceritakan dia ini adalah orang yang menambal jalanan lebih dari 5 km sendirian. Ya, permasalahannya bukan nambal jalanan, permasalahannya adalah sudah tua. Itu satu. Kedua, Bapak ini pemulung ya Pak ya? Iya. Pemulung. Nah, saya dengar bahwa Mbah Sudio ini pertama usianya 65 tahun. Iya. J, 65 tahun. Iya. Sama pemulung. Nah, pemulung ini katanya dapatnya itu sekitar 100.000 sebulan, seminggu. Ya, seminggu kurang lebih ya. Kurang lebih. Paling dikit berapa itu seminggu Pak? Ya ada yang 90, ada. 90, 100.000. Nah, Ya. 100.000 itu dibagi dua. Iya. Ya yang penting saya dapat semen 1 sak dulu. Dapat semen 1 sak. Jadi yang penting semen dulu. Iya. Yang penting semen dulu. Iya. Sisanya buat makan. Mending sekarang harganya sudah turun Pak. Tinggal 38.000. Ya, kalau dulu? 51.000. Dulu 51.000. Iya. Jadi Mbah ini dapat uang 100.000 seminggu, 50.000-nya buat beli semen. Ya waktu itu tahun itu? 2012. Iya. Kalau sekarang sudah turun. Sekarang masih turun. Nah, waktu itu tapi 50.000-nya buat beli semen. Iya. Terus 50.000-nya yang lain buat makan. Makan. Seminggu. Iya. Ya pokoknya ya itu cukup nggak cukup, yang penting intinya punya beras dulu lah. Nah, makannya apa Pak? Kalau seminggu 50.000 itu kan sehari paling cuma 6.000-an, Ya kadang 6.500. ada orang yang ngasih duit jajanan waktu nambah itu, ada yang 5.000, ada 10.000, ada yang 2.000. Saya tambahin buat belanja mboe gitu buat beli Tapi sayur. pernah kurang? Ya kurang nggak kurang, namanya kalau diturutin orang serba kurang. Maunya kan Maunya lebih. itu sudah wajar tuh. Betul. Tapi bagi kita apa adanya lah, kita syukuri aja. Tapi cukup ya? Ya dibilang cukup ya nggak cukup memang. Tapi intinya beli semen dulu ya? Iya, itu Intinya- saya utamakan memang. Intinya beli semen dulu, Iya. oke. Nah, pertanyaan adalah begini. Ngapain Mbah yang sudah tua ini Iya. nambel jalanan? Ya, Nggak ada yang bayar juga. ya yang mendorong saya berbuat begitu tuh niat saya itu ibadah Pak. Tidak ada niat yang lain. Saya tidak pengen dialemu wong. Saya tidak pengen sesuatu yang lain-lain yang neko-neko, enggak. Saya cuma pengen saya ibadah lewat cara itu. Yang saya bisa, saya punya, saya curahkan untuk ngabdi kepada sesama. Yang penting berguna, saya tidak merugikan orang lain, tidak menghina orang lain, itu intinya. Nah, tapi kenapa nambel jalan pilihnya? Ya itu gara-gara saya ngalamin sendiri. Itu Oh, Anda bisa ngalamin saya- apa? Ya? Bapak ngalamin apa? Waktu mau arisan, ya malam begini arisannya di tempat saya itu, arisan RT Pak. Itu saya bapaknya rusuhan banyak banget itu, Oh, Bapak? rosokan. Bapak becak rosokan, mau jual rosokan. Mau itu. jual rosokan. Nah, banyak sekali. Dari depan ada motor yang sama-sama masuk, padahal di situ ada kubangan. Saya suruh berhenti dulu biar saya masuk. Kan becak sama motor lain Pak. Bapak naik beca? Sebenarnya masuk saya duluan saya, cuman motor kan cepet, dia nolong. Daripada nanti tabrakan jadi masalah, mendingan yang saya ngalah. Nggak taunya malah dekem di situ. Ya, beca tuh Bapak naik atau Bapak? Genjot. Bapak genjot beca? Iya, saya menghindar gini masuk buat langsung masuk itu. Lubang? Iya, langsung dekem di situ. Emang lubangnya besar? Besar dalam. Ini di jalanan? Iya, di jalan Sebesar apa? raya. Lubangnya sebesar apa? Ya, kalau lubangnya sebesar ini cuma memanjang gitu Pak. Lubangnya sebesar ini tapi Iya, memanjang? memanjang. Makanya banyak yang dihindarin. Kalau roda 4 mungkin nggak apa-apa. Bagi kita ya pontang-panting lah menghindari. Ya. Daripada nanti jadi masalah dengan orang, mendingan saya yang ngalah. Nggak tahunya malah saya sendiri yang itu. Sejak itu tumbuh pikiran saya, alangkah baiknya kalau saya itu
Sedapat mungkin saya tambal. Ya, tapi tapi ini memang permasalahan loh. Ini karena tante beliau mengalami ya, saya cerita juga. Saya sendiri pernah ngalamin. Jadi saya tuh pernah di daerah rumah saya tuh pernah ada lubang tuh besar ya setengahnya itu, lubang besar. Dan saya naik motor gitu. Naik motor. Tiap hari lewat biasanya. Cuman kali ini hujan dan lubang tuh ketutup. Nggak kelihatan. Jadi saya bahkan lupa kalau di situ tuh ada hujan. Ada lubang. Dan itu masuk melintir motor. Motor tuh mental karena masuk ke dalam lubang tuh motor mental biasanya. Iya, benar. Nah, Anda benerin begituan, uangnya pakai uang sendiri kan? Iya. Istri nggak marah? Ya makan ini. Ya makan seadanya. Nggak marah? Awalnya memang ya nggak rela begitu. Nggak rela? Nggak. Awalnya lama-lama saya jelasin kapan kita mau beramal, kapan kita mau ibadah dengan cara ini. Ini kesempatan buat kita ibadah. Kita sudah tua mau cari apa gitu saya. Kalau anak-anak sudah mandiri semua, sekarang ada di Cibitung Pak, anak saya. Semuanya tinggal di situ. Saya jadi di rumah tuh sama istri dan cucu saya yang tadi sudah yatim piatu Pak, cucu saya. Yang saya perjuangkan sampai saat ini, ya cucu saya ini, supaya nantinya ada yang memperhatikan. Kan kalau saya ngunduri sepuh, iya ya, lemah lah. Nanti kan bagaimana kesehatannya, bagaimana pendidikannya kan jadi pikiran juga itu. Yang saya prihatin kan justru malah sekarang ini cucu saya. Kalau anak-anak saya sudah mandiri semua Pak. Ya, jadi intinya Anda berbuat amal lah ya? Iya. Tanpa pamrih Pak. Mbah nambal jalan ada yang bantuin nggak? Nggak ada. Nggak ada, sendirian saya. Bawa material sendirian, saya adik sendiri, saya sampai ada orang yang iri tuh waktu itu. Mbah, dikira saya dapat burungan kerjaan kok dikerjain sendiri. Nah itu cetok sama Gus Yon saya deketin. Bapak ingin kerja, mantuk. Saya tepuk benaknya. Nanti kalau habis kerja jangan terkaget ya Pak. Kenapa Mbah? Nggak ada yang gaji saya gitu. Dia nggak pamit terus pergi gitu aja. Saya ketawa aja. Jadi intinya ada yang mau bantuin, tapi ketika tahu nggak dibayar, pergi dia? Pergi. Dikira saya dapat burungan gitu loh. Iya, dikira saya dapat burungan dikerjain berarti Bapak ini serakah nih. Dikira saya jelasin, nggak ada yang gaji. Nggak ada yang bayar. Ini saya beli semen sendiri. Nggak jadi bantu orangnya? Nggak jadi. Kabur? Tanpa pamrih, tanpa pamit malah. Pergi ngeloyor aja. Ada orangnya di salah satu penonton kita nggak, Bang? Kayaknya ya. Nggak ada. Jauh di kampung sana. Bercanda, Bang. Ya, siapa tahu nonton ya. Oh iya. Siapa tahu nonton. Sampai kalau nonton kayaknya dimatiin. Tapi saya dengar katanya ada orang yang melarang aktivitas yang Mbah lakukan. Ya, memang ada. Siapa yang larang? Tapi saya nggak bisa. Itu cuma saya ingat pakai lencana itu loh. Pakai lencana apa? Lencana PNS itu loh. Oke, berarti pakai baju dinas. Cuma nggak ada namanya. Waktu itu pakai seragam batik waktu itu. Seragam batik, ya. Oke. Oh bukan baju dinas ya? Iya, baju dinas. Tapi ada namanya, ada nggak apa? Ada. Rencananya. Ada lencananya. Ya. Oke, lalu dilarangnya? Saya disalahkan katanya, Mbah ini salah. Kenapa? Mbah nambah jalan ini nggak sesuai konstruksi. Memang benar Mas, saya tuh tahu tuh, soalnya saya sering gelidik kerja di rumah orang tuh, saya paham kalau aspal tuh butuh panas, kalau cor tuh butuh adem, kan kontras memang salah. Tapi saya sifatnya kan sementara, biar nggak ada kecelakaan lain, biar saya sendiri yang ngalamin gitu. Pernah saya sampai ditantang ke kecamatan, malah saya berdiri. Bagaimana kamu menantang saya ke kecamatan? Tanggung. Kalau kamu berani ayo ke kabupaten. Saya gitu. Anda disalahkan? Disalahkan karena pakai semen. Iya. Kalau jalan baik saya rusak, monggo. Dibondo saya manut. Tapi ini jalan berlubang saya tambah kok disalahkan. Oh iya. Ini jalan berlubang Anda benerin malah? Iya. Tapi disalahin gara-gara salah bahan? Salah itu, konstruksi. Salah bahan konstruksi. Ya. Dianya nolong nggak? Enggak. Mending di kebun binatang aja tuh orang kalau begitu ya.
Tahu maksudnya mending di kebun binatang? Nggak tahu. Nah, artinya gini, mending ngeliatin sapi, macan di kebun binatang gitu loh. Kan nggak mungkin protes. Makannya nggak boleh ini, salah. Oh gitu ya, Iya, Pak. itu hipokrit namanya ya. Jadi, nah ini lucu nih, coba Anda bayangkan ya. Dia kerja sendiri nggak ada yang bayar, benerin jalan. Nih kita tahu lah ya, nggak mungkin ngerti bisa pakai aspal dan sebagainya. Biayanya berapa pakai aspal dan sebagainya kan? Jelas nggak mungkin. Pakai batu, pakai semen, dan disalahkan karena itu salah gitu. Tapi yang nyalahin, ngebenerin juga enggak gitu kan? Iya. Nah itulah dia makanya. Ya mudah-mudahan kalau itu ditonton lah. Nah, kayaknya orangnya nonton kalau yang ini. Saya kenal kok sebenarnya. Kenal, Pak? Kenal. Sebut namanya. Limbat. Limbat nggak ngomong. Oh iya benar-benar. Oke. Nah, Mbak kan pernah ngerjain jalan itu kalau satu lubang kayak lubang gede itu berapa lama ngerjain? Kalau yang rusak tuh deket tuh saya bisa tergantung materialnya. Kalau pasirnya siap, gosoknya siap, semennya siap, saya sanggup ngabisin 2 sak sehari. 2 sak sehari. Sehari, mampu saya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 itu saya bilang tuh kalau nggak hujan loh itu. Ya. Karena ini musim hujan. Ya. Katanya kalau lagi hujan tuh, saya berhenti, saya tutup pakai plastik, saya pulang. Oke. Tapi Bapak jam berapa itu tadi? Dari berapa? jam 8 saya pagi kan saya nyiapin. Kalau alat nggak saya turun dari pisak, tapi kan pasir semen kan harus cari dulu. Ya. Semennya beli di toko dulu. Nah Oke. itu makan waktu. Nah Anda kan pemulung Pak. Ya, Berarti kan kerjanya mulung. iya, Nah nggak kerja dong kalau lagi gitu. iya total. Berarti nggak dapat duit. Ya waktu awal memang ya saya katakan tadi cuma mengandalkan 50.000 atau lebih Ya sedikit. artinya adalah ketika Anda lagi mengerjakan atau benerin jalanan Anda nggak mulung. Enggak. Waktu pulang aja. Nyantai ada botol mineral saya ambil. Oh nyambi gitu. Ya segala yang pokoknya laku dijual lah. Plastiknya saya ambil kok. Bungkus rokok itu saya ambil. Soalnya laku dijual. Karena laku dijual. Laku dijual. Yang Tapi penting waktunya digunakan untuk nambal jalanan. ya fokus itu. Fokus ke nambal jalanan. Oh. Yang penting saya tidak mencuri, tidak merugikan orang lain. Itu prinsip saya. Justru mungkin Anda menyelamatkan banyak nyawa. Kita nggak pernah tahu loh, bisa aja kan itu jalanan kalau nggak ditambal ada orang yang masuk ke sana dan meninggal, bisa aja gitu kan. Justru Bisa mungkin jadi. Anda menyelamatkan banyak nyawa atau bisa menyelamatkan nyawa pada saat itu. Tapi nih berkat Mbah Sadio ini, Bupati dan juga warga Sragen kemarin hari Jumat tanggal 3 Maret melakukan aksi tambal jalan sepanjang 1,5 km. Telat. Nggak usah tepuk tangan, telat. Oh iya, tapi kan Pak Telat. limbat. Limbat. Oh iya. Tapi kan Pak, Telat. mungkin lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Oh iya benar. Tapi telat. Ya juga sih, ini kemana aja ya? Buka headline-nya. Iya ya, kita kasih lihat headline-nya. Ada headline-nya? Ada. Mana? Nah, baca Cika. Merespon aksi Mbah Sadio, Bupati dan warga tambal jalan 1,5 km. Nah, bapaknya udah 5 kilo nambelnya. Sendiri lagi. Sendiri. Ini rame-rame baru segini Iya. ya. Ini dari kepolisian ini. Oke. Oh rame-rame. Bapak ada di sini Pak? Enggak, waktu itu saya mau nyingkirin batu-batu yang hari Kemisnya itu di Dukun Jaten itu. Terakhir itu, hari Kemis terakhir itu. Kan apator saya sudah kering. Nah, pelindung jalan itu tadi saya singkirkan biar nggak ganggu kendaraan yang lewat. Habis itu orang tadinya nggak dikasih tahu kalau akan ada tamu, saya nengok cucu saya yang di Sragen. Cucu saya yang cewek, yang kecil, yang juga yatim piatu tuh, adiknya Nanti tadi, adiknya Pandini tadi. Di situ saya ditelepon dari rumah sama Mbak Mbah, kamu cepat pulang, ditunggu banyak tamu ada di rumah. Saya datang di rumah tuh, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya terharu. Orang gede-gedean pada rawuh di rumah saya. Sampai saya nangis tuh di situ. Habis ngalamin saya nangis, bener-bener nangis, ternyuh hatiku. Atasnya aku uang gresek,
orang gelandangan tak kok dapat perhatian orang-orang gede-gede. Saya nggak mampu menahan hati saya. Dan artinya dan akhirnya dibantu sama mereka ya. Dan akhirnya dibantu sama mereka untuk benerin jalan. Ya. Sebenarnya iya enggak? Terharu mbahnya. Tuh jadi nangis lagi deh mbak. Enggak. Saya kuat-kuat nih. Yeah. Saya kuat-kuat. Kuat ya, Semoga Mbah, saya ya. tak. Tapi artinya Mbak menginspirasi banyak orang termasuk pejabat-pejabat dan semuanya Anda menginspirasi banyak orang. Amin, Ya kan? amin, Justru karena melihat aksi Anda makanya akhirnya banyaklah yang berbuat seperti Iya, itu. iya. Sekarang banyak bantuan katanya. Sama waktu hampir terakhir tuh sama saya sampai sempat punya stok 3 sak di toko itu. Maksudnya? Saya lagi ngecor, Ah, datang bantuan. mobil. Dapat Mbak, mobil? nanti kalau kurang semen saya belikan, tinggal ambil aja di toko sana ya. Ah, Toko Ara itu dekat Kapolsek tuh. ah. Yang ya. Nah, belum sampai saya ambil datang lagi. Toko apa, Mama Mbak? dua sak. Datang lagi sak baru Masuknya di toko itu. di toko Ara tadi Toko itu. apa, Iya, Mbak? di toko Ara. Enggak. Toko IC-nya ya? Ya, toko bangunan. Oh, toko bangunan. Ya. Jadi Anda dibantuin semen terus-terusan. Iya. Jadi Jadi banyak ya- sekarang bantuannya. Sekarang habis, Sekarang udah habis. tunggu dulu bentar. Kita berpikirnya jangan ke sana, kita berpikirnya keluar dari kotaknya. Coba Anda pikirkan. Kalau menurut saya ini bukan bantuan. Kalau bantuan itu ada orang tua nambal jalanan, kita lihat, oh dia pemulung, dia butuh bantuan. Yuk kita sama-sama kita sumbang, rumahnya kita benerin. Ya kan, makanan kita kasih. Ini enggak, yuk kita kasih semen. Biar aja dia kerja sono kasih semen tiap hari. Ya kalau dikasih semen tuh biar dia kerja kan. Iya betul. Nah iya, dikasih kerja lagi Pak, no semennya gue tambahin, no semennya gue tambahin. Iya, jadi itu bantuan atau nyuruh kerja? Enggak tahu ya. Itu sama dengan pola berpikir. Pola berpikirnya begini, kalau para pejabat itu lebih kaya dibandingkan masyarakat kebanyakan, kita harus berpikir, nah pejabat itu kerja untuk kita atau kita kerja untuk pejabat? Gak nyampe. Percuma kan saya ngomong kan. Penonton nyampe. Penonton nyampe. Meskipun ada yang pelangak-pelongo ya. Oke, tapi ini menarik. Kamu harus temenan sama Mbah ini. Oh mau, saya bangga banget Iya. punya teman kayak Mbak Mungkin bisa Sadip. bantuin kerja mau dong. Oh mau lah Pak. Harus mau. Insya Kerjanya Allah. selain pemulung, kerjanya apa lagi Pak? Ya cuma itu. Katanya suka gali-gali juga. Oh itu, ya ingat saya. Gali apa Pak? Mbaknya lupa. Itu kalau ada tetangga yang meninggal, Ah. sebelum saya berangkat mencari rongsokan, Anda? Gali saya kubur? nggak jadi berangkat cari rongsok. Saya ke makam Gali bawa kubur? alat, iya, Gali kubur? penggali kubur, Oh, tuh. penggali kubur. Malah pernah tuh, suatu hari ada temen yang bilang, Pak D, ayah, ini ada mau dibentuk tim dan dikasih seragam. Oh, saya nggak mau. Kok nggak mau? Ini kan sifatnya gotong royong. Apalagi kok dipakai dikasih seragam. Wah, itu nanti ada orang yang ngiri. Dikira kita digaji. Walaupun digaji saya tolak. Saya nggak mau. Jadi intinya mah Anda kerja sendiri aja ya? Enggak, kalau gali kubur itu ya banyak yang bantu. Yang mau, Karena dibayar? enggak. Oh enggak? Gotong royong Pak kalau di Gotong kampung. royong gali kubur? Ya. Oh, gotong royong. Bapak Saya- mau masuk, Apa tuh? masuk gabung gitu maksudnya Kamu Pak. gali aja dulu. Memang Tante, saya Jojo. tenaga intinya Coy. Pak. Ya. Oke, kan tepuk tangan dulu lah buat Mbak. Baik. Setelah ini kita akan melihat bagaimana respon penonton kita yang ada di studio tentang tanggapan apa yang terjadi ya. Setelah ini kita akan mengadakan survei dengan Anda yang ada di studio. Kita mau lihat bagaimana pola pikir Anda menghadapi hal seperti ini. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Fakta pertama adalah bahwa Anda bukan Mbah yang duduk di belakang saya. Itu fakta pertama.
Fakta kedua adalah Anda punya kepribadian masing-masing termasuk Anda. And that's what good. Karena saya ingin Anda menggunakan kepribadian Anda sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dan kita lihat dari kita semua sekarang, mana yang memilih lebih banyak dengan pribadi Anda sendiri. Jadi jangan berpura-pura menjadi orang lain, jangan pura-pura jadi mbahnya karena Anda bukan. Be yourself. And now we see how normal are we. Pertanyaannya Anda jawab, tinggal pencet doang A atau B ya. Di situ ada gadget sudah kita berikan pada Anda. Silakan dibawa pulang setelah acaranya selesai. Jangan Pak, punya kita. Gak apa-apa, biar bingung jangan. Oh iya. Bawa pulang aja gak apa-apa ya. Oke. Pertanyaannya pertama. Baca Cika. Apa prasangka Anda terhadap anggaran pemerintah jika ada jalanan rusak yang tak kunjung diperbaiki? Kondisi. Jalanan di jalan rusak. Anda lihat selama berminggu-minggu tidak diperbaiki. Padahal sudah rusak dari lama. Oke? Pertanyaannya adalah, apa pandangan Anda terhadap pemerintah atau terhadap siapapun yang bertanggung jawab? A. Yaitu anggaran pajak dikorupsi. Oke? Atau B. Yaitu anggarannya tidak mencukupi. Menurut Anda yang mana? Menurut kepribadian Anda sendiri. Menurut cara berpikir Anda. Silakan jawab. A. Anggaran pajak dikorupsi oleh pemerintah atau oknum-oknum dari pemerintah. Atau B. Anggaran kita memang tidak mencukupi untuk memperbaiki jalanan bolong. Ya. Apakah dikorupsi oleh oknum-oknum atau memang tidak cukup untuk memperbaiki? Kita mau lihat dari 100 orang yang ada di penonton, apa yang Anda pilih? Mana yang lebih banyak? Dan bagaimana pandangan Anda terhadap masalah ini? Oke, A adalah dikorupsi dan B tidak mencukupi. Dan kita lihat, dan ternyata jawaban terbanyak dari Anda adalah, take a look, 72% mengatakan anggarannya dikorupsi. Segitu pesimisnya-kah kita sebenarnya? 72% dikorupsi. Coba, pilih satu. Saya mau nomor 72. Tunggu. Saya mau nomor 24. Nomor 24. Siapa pegang nomor 24? Siapa pegang nomor 24? Lihat di belakang ada nomornya 24. Siapa? Oh, Bapak. Bukan? 24? Ya. 24 sekali. 24 dua kali. Bapak kayak hadiahnya door Angus prize. ya. Bukan door prize. Lama. Siapa pegang nomor 24? Nah, kalau Anda tidak tahu angka 2 tuh yang kayak bebek. 4 yang kayak kursi. Loh, siapa tahu mereka nggak ngerti, makanya bingung. Yang merasa ada? pegang angka 24 silakan angkat tangan. Atau berdiri. Langsung berdiri. Tidak ada? Nggak ada. Koprol aja, koprol. Nggak ada? Nggak ada ya? Oh. Kalau perempuan malu biasanya ya. Kalau cowok ya gitulah ya. Oke. Kita ganti kalau gitu. Saya minta nomor 25. Nggak ada juga? Setan semua yang jawab ya. Oke. Nggak apa-apa. Bapak kalau ngomong. 25 nggak ada. Oke, gini aja. 24, 3, 7, 7, 6, 8, 5, 4, 9, 9, 9, 7. Ada nggak salah satu dari Anda yang pegang nomor itu? 25 siapa? 25? 25? Silakan langsung berdiri saja. Masuk TV coy. 25 itu kayak bebek 2 tapi bulak-balik bebeknya kalau Anda nggak tahu. Oke. Ini berunding apa itu barusan? Oke, kalau gitu gini aja. Karena tidak ada yang mau mengaku nomor 24 atau 25, gini aja. Ini saya lempar, yang kepalanya berdarah tolong berdiri ya. Jangan Pak. Anda nomor? Oh, oke, silakan Pak. B, Pak. Hah? B. 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 B, Pak. 2 juta untuk Anda. Apa sih B, Pak? Maksudnya apa B?
Bapak menjawab pertanyaannya B. adalah B, Pak. yang Anggaran Saya tidak B, mencukupi. Karena memang betul Pak, banyak anggarannya yang kurang Pak untuk perbaikan-perbaikan. Kok Anda tahu? Tersebut. Kebetulan saya suka di daerah, kebetulan tugas di daerah waktu itu, pemantauan di daerah. Betul Pak, itu karena kekurangan anggaran itu sehingga yang Bapak itu dia ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat sehingga hanya 1,5 kilometer gitu karena anggarannya kurang gitu, seperti itu Pak. Kalau anggarannya banyak, tentunya apa yang diharapkan oleh semua warga di sana tentunya akan tercukupi, jalan diperbaiki semuanya Pak. Karena Seperti anggarannya itu. kurang. Karena anggarannya kurang. Anggaran kurang nih karena kira-kira karena apa Pak? Pertama ya memang tadi nomor A itu barangkali banyak yang dikorupsi juga Pak. Korupsi. Baik, terima kasih Pak, terima kasih. Tapi menarik, mungkin maksudnya di atas begitu, di bawahnya jadi kurang gitu Pak ya. Ya, oke baik, terima kasih. Oke, kita harus masuk ke nomor 2. Pak jangan disakuin Pak, masih digunakan. Udah dikantongin sama dia ya. Maaf, kenapa gadgetnya dikorupsi ya sekarang? Kita masuk ke pertanyaan nomor 2, oke? Jika profesi Anda seperti Mbah Sadio ya, atau seorang pemulung yang mendapatkan mungkin harga dapatnya cuma 100.000 seminggu gitu. Apa yang Anda lakukan ketika Anda melihat jalannya rusak dengan kondisi ekonomi Anda seperti itu? Oke? A. Menyisihkan uang walaupun Anda susah untuk makan. Atau B. Bodoh amat, cuek. Karena buat makan aja susah. Mana yang Anda pilih? Silakan. Menyisihkan uang walaupun susah untuk membeli makan. Atau B. Cuek saja. Itu bukan tanggung jawab ya. Cuek amat. Kita yang penting makan dulu. Silakan. Anda jawab. Yang manakah yang Anda pilih? Dan ini kebanyakan orang ya. Jadi diri sendiri silakan. Apakah menyisihkan uang atau cuek aja yang penting gua buat makan dulu? Oke. Kalau Anda tanya saya akan jawab kalau saya buat makan dulu. Makan saya banyak soalnya. Ya. Dan ternyata jawabannya adalah %59 mengatakan yang penting kita makan dulu. Wah, oke. Bagus itu. Oke, saya ingin Anda yang 59% ya. Berarti ini nomor ini harusnya. Oke, saya pengen nomor 27. Dong. Oh ya. 27, oke. Nama? Nama saya Maya. Maya, oke Maya. Di mesin saya, ya. Mesin tua banget gua mesin. Di gadget saya, Pak. di gadget saya. Jadul, Nama Pak. Anda, nomor Anda tercatat sebagai orang pertama yang menjawab. Jadi paling cepat itu kita tahu. Ternyata Anda tercepat menjawab dan Anda milih buat makan. Iya kan? Kenapa buat makan? Kok Anda nggak mau bantu orang-orang yang ada di jalanan itu kalau misalnya kecelakaan gara-gara lubang? Dosa Anda itu. Anda makan orang mati loh di jalan. Karena menurut saya itu bukan urusan saya ya, karena pemerintah. Karena saya cuma mahasiswa, hanya sekolah aja. Kos. Oh, Anda mahasiswa? Iya. Kos di sini? Enggak, Oh, ada orang tua tinggal? Ada. Oh, uang jajan ada? ada. Oh, tapi yang penting buat Makan. makan. Thank you Maya. Gak apa-apa. Nah, it's okay. Terima kasih. Tapi itu memang jawaban jujur ya, kita hargai. Karena ya, saya mungkin kalau ditanya saya buat makan dulu kali ya. Karena keadaannya, kita anggap keadaannya susah. Yang penting kita buat makan dulu. Tapi ya, itulah yang kejadian yang sebenarnya terjadi. Makanya, justru sebenarnya, kalau Anda melihat tadi jawabannya, lebih banyak orang memilih buat makan dulu. Kalau Anda nanya saya, kalau saya dalam keadaan seperti ini, seminggu 100.000 atau bahkan kurang, saya pun akan memilih buat makan. Bukan buat benerin jalan. Dan saya rasa 60% mengatakan buat makan. 40% berbohong.
Tapi kita anggap aja lebih banyak orang memilih buat makan. Apa artinya? Artinya orang seperti Mbak Sadio ini satu dari sejuta manusia. Terima kasih banyak Mbak Sadio, luar biasa, luar biasa. Terima kasih banyak. Dan kita akan lanjut lagi setelah satu ini dengan berita yang lain. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, kita kembali lagi di Hitam Putih. Di studio sudah ada Fabriana. Fanny Fabriana. Fabriana. Terima kasih Corbuzier. Oh iya, kan kalau di luar negeri itu nama belakang yang disebut banget. kan, Mr. Corbuzier. Iya, tapi berhubung nama aku sebenarnya Fabriana Legiawati Fanny, jadi tetap namanya tetap Fanny. Oh, nama belakangnya Fanny? Iya, Fanny. Oke. Bisa kebalik itu ya papaku ya? Iya, ya. Jadi kita akan Fabriana membahas Legiawati nama Fanny. selama 2 jam lagi. Iya, iya. Oke. Jadi, Kak Fanny, lagi Iya. sibuk apa nih? Sekarang masih sibuk ngurusin anak aku, Kimora umurnya 4 tahun, Kaiza umurnya 1 tahun, terus bagi-bagi waktu juga sama lagi ngejain film sama Mas Motitiwa. Lagi ada film baru lagi Iya. ya. Tapi ngomong-ngomong ya, kalau aku lihat Kak Fanny ya, dari dulu tuh sampai sekarang tuh kayaknya badannya tuh nggak berubah gitu, tetap ramping aja gitu. Rahasianya apa sih? Aku tebak ya, jangan-jangan seringnya makannya tuh cuma sayur buah ya. Enggak, sayur, buah sama temen-temennya. Karena sebenarnya ya Cika, Mas Ded, aku tuh pemakan segala. Mulai dari makan steak, seafood, sampai makanan yang bersantan. Tadi aja di ruang makeup aku makan dulu. Makan gulai, pakai nasi. Gitu. Jadi ini banyak orang takut kalau makan berlemak dan sebagainya itu karena kolesterol dan sebagainya, terus jadi gemuk dan sebagainya. Well, actually no. Karena sebenarnya jauh banget juga gitu. Kalau kolesterol kena penyakit jantung, cek dulu jantung Anda sakit nggak kena kolesterol. Ya kan, harusnya Iya. begitu gitu kan. Nah, Anda nggak takut dengar orang-orang ngomong seperti itu? Awalnya takut, cuma setelah aku punya solusinya aku udah gak takut lagi Mas Dedi. Karena aku tuh rutin minum ini nih, Maximus Dietary Herbal, obat herbal alami yang kaya akan serat alami. Jadinya aku udah gak perlu takut lagi deh. Oh gitu, terus manfaat dari Maximus ini apa aja? Nanti kalau misalkan kita rutin minum ini, kita jadi terbebas dari kolesterol gitu nggak? Nih, jadi gini ya Cika ya, dan pemirsa juga, makanan berlemak itu kalau terlalu sering dikonsumsi dan nggak diimbangi makanan berserat bisa menyebabkan sembelit atau susah BAB. Bahkan bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Nah, saat alami Maximus ini dapat membantu melancarkan BAB secara alami tanpa melilit atau diare. Dan yang pasti ya, saat alaminya juga dapat membuat lemak dan kolesterol jahat yang kita makan dihambat penyerapannya ke dalam tubuh dan dikeluarkan lagi pada saat kita BAB. Cara mengkonsumsinya gimana? Cara konsumsinya gampang aja nih ya. Obat herbal ini dapat dikonsumsi 2 kapsul setiap hari. Ingat ya, 30 menit sebelum makan pagi dan makan malam. Terus yang serunya juga ya, Maximus ini dapat apa coba? Dapat membantu diet. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi makan itu berasa cepet kenyang. Jadinya buat yang lagi pada diet cocok juga nih diimbangi dengan minum ini. Ini cuma bisa dikonsumsi sama wanita aja atau gimana Kak? Oh enggak dong, ini dibuat pemirsa yang di studio atau di rumah. Lihat coba sisi kiri kanannya, ada nggak pria-pria yang agak-agak buncit? Nah loh, nah ini bisa, jadi bisa dikonsumsi oleh pria dan wanita mulai dari umur 12 tahun ke atas. Bisa dikonsumsi sehari-hari tanpa menimbulkan efek samping serta ketergantungan. Jadi ingat ya pemirsa, kalau ingin terhindar dari kolesterol jahat sekaligus BAB lancar secara alami, perutnya ramping, nggak buncit dan tubuh terasa ringan, rutin minum Maximus Dietary Herbal. Maximus BAB lancar terasa lega. Oke. Luar biasa. Iya Mas Dedi. Oke. Buat Anda yang nggak tahu BAB itu pup ya. Gak usah dijelasin. Siapa tahu nggak tahu. Oh sama iya, ya. bok air besar. Cika, Iya, Kak. temenin bagi-bagi hadiah yuk. Wah, mau bagi-bagi hadiah, Iya ayo dong. Kita bagi-bagi hadiah. Hadiahnya ada berapa nih Kak? Hadiahnya ada 2 juta rupiah. Oke, kita langsung aja ya. Nanti kalau misalnya kita bilang Maximus Dietary Herbal, Anda harus jawab BAB lancar terasa lega. Sepertinya sudah ada penelpon nih. Coba ya. Kita bareng yuk. Oke. 1, 2, 3. Maximus Dietary Herbal.
BAB lancar, terasa lega. Iya. Dengan siapa di mana, Ibu? Dari Nurul. Dengan siapa di mana? Nurul. Oke, ini dia pertanyaannya ya. Apakah manfaat utama dari mengkonsumsi Maximus Tetra Herbal? A. Melancarkan buang air besar atau B. Melancarkan jalan tol? Wah, sulit sekali pertanyaannya. Yeay, 2 juta rupiah untuk Ibu. Jangan lupa dipotong pajak ya, Bu. Asik. Maximus Tetra Herbal. Cika barengan dong. Boleh. Maximus Tetra Herbal. BAB lancar, terasa lega. Yeay. Makasih, Kak Fani. Sama-sama. Selamat duduk. Terima kasih, Fabriana. Ini lancar BAB jadi perutnya kosong gitu ya. Makanya Pak jangan ditahan 5 tahun Pak. Keluarin Pak. Jadinya gitu ya, nimbun ya Pak. Kayak bawa tas pinggang gitu ya. Menghina bapak-bapak. Nggak semua bapak-bapak begitu loh. Oh, ini Oh iya. buktinya. Hati. Enggak ya. Oke, tapi terima kasih buat infonya. Sama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu semua pemirsa yang ada di sini. Dan tadi kita sudah melihat, kalau bicara bapak-bapak, kita tadi melihat mbah malah ya. Dan mbah yang ini luar biasa. 1 dari 1 juta orang. Tadi kita udah survei, ternyata kita semua sebagai manusia memilih untuk menyelamatkan diri sendiri dulu. Which is okay, because it's normal. Dan kita akan berpikir seperti itu. Tapi masih ada orang-orang seperti Mbah tadi. Siapa tadi namanya? Mbah Cipto. Sadio. Mbah Sadio Cipto. Nah, Mbah Sadio ini adalah sebuah harapan sebenarnya. Sebuah harapan bahwa ternyata di dunia ini masih banyak manusia-manusia yang memikirkan orang lain tanpa meminta sebuah balasan. Dan sebenarnya hal itulah yang membedakan antara sifat manusia dengan sifat binatang atau sifat hewan. Manusia itu bisa berbuat jahat tanpa alasan. Kalau hewan berbuat jahat karena dia terganggu, karena dia butuh makan. Manusia bisa berbuat jahat hanya karena dia gila. Tapi manusia juga membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia bisa berbuat baik, bisa membantu orang lain tanpa alasan juga. Seperti yang tadi Mbah lakukan. Dan mungkin ini sebuah harapan bahwa manusia-manusia seperti ini masih ada di bumi. Dan bisa menginspirasi kita semua. Why don't we change our mind to be more like him? Karena kalau banyak orang seperti ini, the world gonna be awesome. Because people don't need reasons to help other people. And that what separate us from animals. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.